وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ندله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjaga, bapak-bapak hadirin jemaah majelis taklim Masjid Jami'ul Inayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wa nikmat Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tuhfatul Tafsir, ya, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 119, ya, halaman 119, pembahasan tentang al-balaghah pada bagian yang kedua, yaitu ya wa firriqadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani wa firriqadi ijadun bil hasbi ay wa fi fakti ar-riqabi, yakni bada'ul asra wa fi lafzi ar-riqab majazun mursal haitsu utli
Nah, pembahasan balaghah yang kedua dalam ayat yang sudah kita baca, yaitu ayat 170 ya sampai dengan ayat 182 ayat 3. Jadi ada kata-kata wa fir riqabi ya, wa fir riqabi. Nah, kalimat wa fir riqabi di sini dalam ilmu balaghah adalah merupakan ijaz bil hazbi. Ya. Apa sih ijaz itu? Ya, saya ulang kembali. Ijaz itu adalah mengumpulkan makna ya yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit. Ya, mengumpulkan makna yang banyak kan tetapi dengan menggunakan lafaz yang sedikit. Ya. Maksudnya adalah apa? Untuk menghadirkan ya makna dengan lafaz tapi lebih sedikit. Ya. Jadi dikumpulkan maknanya itu banyak tetapi menggunakan lafaznya yang sedikit. Itu namanya apa? Ijaz. Ya. Nah, ijaz ini ada dua. Ya, ada ijaz qasar, ada ijaz hazf. Ya. Nah, ijaz hazf ini apa? Ijaz hazf itu artinya ya dengan membuang sebagian lafaz ya atau kata yang ada di dalam susunan kalimat. Ya, itu namanya ijaz al-hazf. Artinya hazf itu kan dibuang. Ya. Nah, di mana letak yang dibuang atau kata yang dibuang sehingga ya ini menjadikan ijaznya itu adalah ijaz hazf. Ya. Di awal tadi kita dengar Allah berfirman wa fir riqabi. Ya. Tuh, wa fir riqabi itu artinya dalam apa? Ya. Budak-budak. Ya. Itu. Nah, di sini wafi ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Faqi ya ar-riqab. Jadi harusnya adalah wafi faqi ar-riqab. Ya, untuk membebaskan. Ya, faqi artinya membebaskan. Jadi tidak disebutkan lagi kata faqi akan tetapi di sini wa fir riqab. Ya, susunan aslinya adalah wa fi faqir riqab. Ya, makanya dinamakan ijaznya adalah ijaz bil hazfi. Ada yang dibuang salah satu kata atau kalimatnya. Mana itu? Faqi. Ya, wa fi faqi ar-riqab. Ya, ini pada al-asra. Ya, fida al-asra artinya apa? Membebaskan tawanan. Ya. Bisa juga diartikan ya, yakni ya fada'i al-asra atau fida'i al-asra untuk membebaskan tawanan. Ya. Wa fi lafzir riqab ya, wa fi lafzir riqab. Nah, di dalam lafaz ar-riqab di sini ini mengandung makna majaz mursal. Ya, ada lagi namanya majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Ya, lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya. Ya, jadi ar-riqab di sini adalah kata atau lafaz yang digunakan bukan pada apa? Ya, bukan pada makna aslinya. Ya, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat, ya, ar-riqab di sini artinya apa itu? Ya, dari kata ar-raqabah. Ya, ar-raqabatu ar-raqabatani ar-riqab. Apa itu raqabah itu? Tenggorokan atau leher. Ya, gitu. Nah, di sini ya, makna majaz mursalnya adalah apa? Haitsu utliqar raqabah. Ya, yang disebutkan hanya sebagiannya saja apa? Kata atau kalimat raqabah. Ya kan? Raqabah itu kan leher atau tenggorokan. Ya, akan tetapi wa arada bihi an-nafs. Ya, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah apa? An-nafs. Apa itu an-nafs? Manusia seluruhnya. Jadi bukan tenggorokannya doang atau lehernya doang. Ya, kan nggak mungkin orang dibebasin lehernya doang kan gitu. Ya, akan tetapi manusia atau jiwanya itu yang harus diapain? Dibebaskan. Ya, makanya mengandung makna apa? Majaz
mursal. Ya, itu. Nah, majaz mursal ya diartikan dengan apa? Ya, pengertian ya wa arada bihi nafs wa huwa min itlaqil juz'i wa iradati al-kull. Ya, itlaqul juz'i dengan menyebutkan sebagiannya saja, akan tetapi maksudnya apa? Secara menyeluruh. Ya, yang disebutin itu leher, ya, atau tenggorokan. Ya, berarti kan nggak mungkin orang tulis tenggorokannya, tapi apanya? Seluruh jasad yang ada dalam manusia itu, ya, atau di jiwa manusia ini yang harus diapain? Dibebaskan. Ya, jadi menggunakan namanya majaz mursal. Ya, roh pembahasannya adalah majaz mursal. Ya, lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya. Ya, lah kenapa digunakan bukan pada makna aslinya? Karena adanya hubungan, ya, bukan perumpamaan yang disertai dengan qarinah atau alasan bukti. Ya, karena adanya apa? Adanya hubungan. Kalau nggak ada hubungan, ya, nggak akan bisa. Ya, berarti ada hubungan. Kalau namanya leher itu hubungannya kepada siapa? Manusia kan gitu. Ya, nggak bisa kita menggunakan makna, ya, bukan makna aslinya, tapi nanti maksudnya adalah yang beda, nggak bisa. Berarti harus ada apa? Qarinah atau hubungan yang menyangkut dengan apa yang diperlukannya untuk mempergunakan sebagian lafaz atau makna yang ada. Tuh, ya. Jadi, ya, itlaqul juz'i wa iradati al-kull disebutkan hanya sebagian, akan tetapi maksudnya adalah secara menyeluruh. Ya, gitu. Seperti kalau dalam contoh itu, ya, kita bilang ayyuhal thalab, ya, wahai para murid. Ya kan, murid itu kan, ya, nggak satu, ya, pelajar. Jadi semua pelajar itu, ya, yang ada dalam suatu ruangan atau kelas itu, ya, diperintahkan oleh seorang dosen atau guru untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Tidak hanya sekedar satu orang pelajar saja, tapi semua pelajar ataupun mahasiswa yang ikut bergabung dalam, ya, kelas yang saya ampuh harus belajar secara bersungguh-sungguh, gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ya, wasabirina fil ba'sa'i, ya, wasabirina fil ba'sa'i al aslu an ya'ti marfu'an. Ya, jadi asalnya bukan as-sabirina, tapi apa? As-sabiruna. Ya, as-sabirina ini adalah apa? Tanda kalau dia ini adalah apa? Mansub. Ya, mansub. Karena kan isim itu ada berapa? Ada yang mansub, ya, ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur, kan gitu. Ya. Nah, masing-masing ini punya tanda. Ya, isim yang marfu itu, ya, bisa ditandai dengan adanya apa? Harakat dhammah atau baris dhammah, ya. Nah, baris dhammah ini, ya, akan dipakai saat kapan? Apabila terdapat kata dalam bentuk mufrad. Ya, mufrad. Ya kan, itu harus barisnya dhammah, seperti Muhammadun, ya, Ahmadu, Kitabu, ya kan. Nah, kalau dua lain lagi, musanna, ya kan, Kitabun, Kitabani. Jadi apa? Jadi mansub. Mana tanda mansubnya? Dengan apa? Dengan alif. Ya, kenapa? Li'annahu musanna, atau isim musanna, ada dua. Ya. Nah, itu yang pertama, ya, ada harakat dhammah, ya, itu akan terjadi pada apa? Pada, ya, isim yang mufrad. Atau bisa juga dhammah itu terjadi pada apa? Jamak muannas. Ya, jamak muannas salim. Ya, jamak ada berapa ya? Jamak kan ada 3. Ada jamak muannas mudzakkar salim, ya, jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ya kan? Itu masing-masing punya tanda atau punya ciri sendiri, ya. Nah, dalam harakat dhammah yang, ya, yang apa, yang i'rabnya akan menjadi marfu itu sama adalah mufrad, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Ya, ada jamak taksir ini, ya, jamak yang berubah dari susunan awalnya.
Ya, seperti contohnya apa itu jamak taksir itu? Ya, qalamun, qalamani, aqlam bisa. Ya. Qalamun, qalamani, aqlam. Ya, biasa kan tilmidun, tilmidani, talamis itu kan enggak mengurangi makna aslinya kan, atau tidak berubah. Ya, tapi itu jadi perubahan. Ya, seperti lagi apa itu? Kubun ya. Kubani, aqwarun gitu kan. Ya, bukan kubun, kubani, kubun bukan. Tapi aqwar. Ya. Ada lagi contohnya apa itu? Ya, syajaratun, syajaratani, asjar. Ya kan? Itu jamak taksir yang berubah dari susunan atau kalimat yang awalnya. Ya, gitu. Nah, kalau jamak muannats salim itu beda lagi. Ya, seperti apa jamak muannats salim? Muslimatun. Ya, muslimatani, muslimatun. Ya kan? Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Itu jamak muannats salim. Nah, itu secara i'rabnya itu dalam isim dia harus marfu. Ya, mana tanda marfu'nya? Mana alamat marfu'nya? Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kalau dia itu dalam bentuk isim mufrad. Ya. Nah, kalau dalam bentuk jamak muannats salim, ya, mana tanda dia itu marfu'nya? Sama juga dengan diakhiri dengan huruf dhammah. Ya, taksir begitu juga, kubun, kubani, aqwar. Ya, itu adalah tanda-tanda yang akan memiliki, ya, namanya i'rab itu adalah marfu'un bid dhammah. Itu yang pertama harus dengan harakat dhammah. Yang kedua, ya, bisa dengan alif. Ya, marfu itu bisa dengan alif. Ya. Nah, alif ini pada apa? Pada musanna. Ya, isim musanna bisa. Ya. Zahaba Muhammadani contohnya. Ya. Zahaba Muhammadani. Nah, itu kan ya, isim musanna yang marfu mana? Ya, tanda atau alamat marfu'nya dengan adanya alif. Kenapa tandanya alif marfu'nya bil alif? Li'annahu ismun musanna. Ya, memang agak ribet juga kalau kita i'rabnya agak ribet juga gitu. Ya, yang pengenalan saja dan dasar-dasarnya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ya adanya penambahan ya alif ya atau ya dalam harokat itu, dalam kalimat itu bukan adanya merupakan tambahan huruf asal bukan, akan tetapi sebagai apa? Ziyadah. Ya, sebagai tambahan dari berubahnya susunan kata atau kalimat yang ada dari mufrad menjadi musanna contohnya. Dari musanna menjadi apa? Menjadi jamak. Nah, itu yang akan menjadikan perubahan-perubahan itu bisa terjadi ya. Tuh. Nah, yang ketiga tandanya ya, yang isim marfu itu ditandai dengan adanya apa? Waw. Ya, pertama tadi dengan dhammah, kedua dengan alif, dan yang ketiga dengan apa? Dengan adanya waw, ya. Nah, waw ini ya kapan bisa terjadi? Ya, sehingga dia i'rabnya menjadi marfu'un. Ya. Yaitu pada jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim itu. Muslimun, muslimani, muslimuna. Ya kan? Kafirun, kafirani, kafiruna. Ya, nah itu adalah apa? Ya, isim jamak muzakkar salim. Ya, yang akan menjadi marfu ya bil wawi. Ya, ada yang marfu bil dhammah, marfu bil alif, marfu bil waw. Ya, atau bil wawi. Ya, tuh. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya adalah apa tuh? Ya, mansub. Ya, isim mansub. Mansub itu tandanya apa? Barisnya fathah. Ya. Fathah, kataba contohnya itu mansub. Ya. Nah, mansub di sini ya terjadi pada isim mufrad juga. Ya, isim mufrad. Yang kedua pada apa? Jamak taksir. Ya,
Kemudian yang ketiga, ya, yang berikutnya adalah tanda mansub itu dengan ya, musanna. Hanya ada pada jamak muzakkar salim. Nah, ini dia. Di sini kita nemui, ya, yang sedang kita bahas, ya. Kata as-sabirina, ya, ini merupakan apa? Mansub atau marfu'? Mansub. Ya. Mana tandanya kalau dia itu mansub? Bil ya. Kenapa dengan menggunakan ya? Kenapa menggunakan ya? Ayo, kenapa? Li'annahu jam'un mudzakkar salim. Ya. Tinggal balik-balik aja itu. Ya, kenapa dia dhamma? Kenapa dia mansub? Ya, karena dia adalah jamak muzakkar salim. Nah, di sini kan asalnya adalah as-sabiruna, bukan as-sabirina. Ya. Nah, kenapa di sini kita lihat, ya, al-aslu an ya'tiya marfu'an, seperti kaqaulihi, ya, seperti firman Allah, wal mufuna bi ahdihim. Ya. Nah, mufuna ini adalah marfu'. Ya, kenapa dia marfu'? Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Mana tandanya kalau dia marfu dengan dia muzakkar salim? Adanya waw. Tuh, ya. Kalau i'rab memang agak susah juga, ya, panjang itu. Seperti orang dulu belajar ilmu nahwu kan suruh i'rab itu. Kataba Muhammadun, ya, kataba Muhammadu apa tuh? Ya, Al-Qur'an dan Al-Qur'ana. Kataba fi'lun madin, ya, mabniun 'alal fathi wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun fi akhirih. Al-kitabah apa tuh? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun, ya, dhahiratun fi akhirih. Itu adalah i'rab dalam susunan apa? Ilmu nahwu. Kalau kita belajar nahwu secara mendalam, ya, memang agak ribet atau agak susah juga kalau kita, ya, tidak mempelajari secara khusus, ya, dalam ilmu bahasa Arab, ya. Itu ada memang harus pelajaran khusus. Kalau dalam pengajian kayak gini nggak bisa, karena saya harus memberikan contoh, ya, harus menulis di dalam papan tulis itu dengan memberikan contoh mana nih tandanya, kenapa dia marfu, ya, kenapa dia jadi mansub, kenapa majrur, ya, mana tanda mansubnya, mana tanda marfu'nya, mana tanda majrurnya, ya, gitu. Kenapa bisa berubah dari marfu menjadi mansub, ya kan? Kan pada asalnya mansub itu, ya, asal tandanya adalah apa? Fathah. Kenapa kok bisa menjadi menggunakan kasroh? Kok bisa menggunakan, ya, alif? Kenapa tuh? Nah, itu harus kita tahu juga. Itu namanya ilmu nahwu, ya, ilmu nahwunya itu. Kalau kita belajar secara mendalam, ya, baik. Jadi aslinya adalah wasabiruna fil ba'sa, ya, dan orang-orang yang sabar saat dalam keadaan susah. Tapi di sini menggunakan wasabirina fil ba'sa'i. Kenapa? Ya, wa innama nusiba 'alal ikhtisas, ya, dikarenakan, ya, menjadikan nasab untuk apa? Al-ikhtisas, ya, mengkhususkan ay wa akhussu bidzikri, ya, khusus menyebutkan bagi orang-orang yang sabar, ya. Jadi memang kedudukan orang-orang yang sabar itu, ya, punya kedudukan yang khusus di sisi Allah, ya. Orang-orang yang sabar kata Allah itu punya tempat yang khusus, yang spesial, ya, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar nanti kata Allah akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, ya. Orang-orang yang apa itu? Orang yang sabar, nggak dihisab lagi lah, udah di dunia kalian sudah sabar dengan segala sesuatu yang menjadi keputusan Allah, ya, sehingga kalau mau diuji lagi capeklah dulu, ibaratnya gitu, ya. Karena dengan kesabaran yang kita miliki kata Allah,
yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah berikan, Allah ganjarin mereka bisa masuk surga tanpa dihisab lagi, tanpa ditimbang lagi. Ya, lantaran apa? Lantaran orang tersebut memiliki kesabaran. Ya. Nah, dalam ayat ini juga, ya, yang seharusnya dia adalah marfu menjadi mansub, ini adalah apa? Al-ikhtisas ay wa akhussu bidzikri as-sabirin. Ya, untuk menyebutkan bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Ya, makanya dari marfu menjadi mansub digunakan dalam usul ilmu, ya, nahwnya. Wa hadzal uslub ma'rufun bainal ulama. Ya. Susunan seperti ini, ya, ma'ruf sudah dikenal bainal ulama di kalangan orang-orang ahli balaghah. Ya, orang-orang ahli balaghah sudah tahu ini kenapa terjadi seperti ini, ya. Fa idza dzukirat sifatun lil madah, ya, apabila disebutkannya sifat-sifat lil madah, ya, untuk suatu pujian atau pencelahan, khulifat i'rab, maka i'rabnya itu diapain? Dibalik atau diputar. Dari marfu bisa menjadi mansub atau dari mansub bisa menjadi marfu. Nah, sini dari marfu, ya, menjadi mansub al-ikhtisas, ya, wa akhussu bidzikri as-sabirin, ya, secara khusus menyebutkan bagi orang-orang yang apa ya? Yang punya kesabaran yang sangat tinggi atau luar biasa, ya. Baik. Fi ba'diha fadzalika tafannana, ya, wa yusamma qat'an li anna at-taghyir al-ma'lum yadullu ala mazid ihtimam bi sya'nihi wa tashwiqi li simaihi. Ya, ini adalah suatu apa? Tafannan. Apa itu tafannan? Tafannan itu suatu seni, ya, atau keindahan, ya, keindahan bahasa, ya, sehingga apa? Sehingga orang yang diajak bicara itu lebih gampang atau lebih mudah untuk memahami apa yang dia dengar. Ya, kan susah kalau kita ngajak orang bicara dengan yang makomnya nggak sampai sama kita. Ya, seperti ada orang pendai atau pendakwah, dia menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan bahasa yang, ya, terlalu tinggi, ya, istilah bahasa yang pakai sasi-sasi kayak gitu tuh, ya, pidato di hadapan orang-orang kampung, maaf ya, tapi menggunakan bahasa yang tinggi itu kadang nggak nyambung, ya. Nah, ini keahlian seorang dai itu dia harus menguasai, ya, siapa sasaran dakwah yang akan dia sampaikan ini, dia harus menyesuaikan, ya, dengan bahasa yang gampang diterima, ya, yang gampang dipahami, sehingga apa yang dia sampaikan itu akan sampai kepada tujuan atau maksud yang dia inginkan. Jangan sampai dia nanti jadi salah paham, apalagi naudzubillah nggak dapat apa-apa dari yang dia dengerin, ya, dari seorang mubalik dengan apa? Dengan cara yang digunakan oleh seorang mubalik itu yang apa? Yang tidak pas menurut akal mereka. Ya, makanya kan dalam istilah ada namanya yukhatabun nas ala qadri uqulihim. Ya, berbicara kepada orang itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, yukhatabun nas ala qadri uqulihim. Jadi kita ngomong sama orang itu, ya, harus kita sesuaikan. Ngomong sama anak-anak, ya, bicaranya rekapitulasi, islamisasi, nggak nyambung. Ya, harus apa? Harus kita sesuaikan anak-anak itu bahasanya gampang. Ya, harus apa? Harus yang dia bisa tangkap dengan gampang dan mudah dipahami. Nah, itu adalah namanya dalam penggunaan ilmu balaghah yang memang perlu dikuasai oleh orang-orang yang apa ya, mampu atau ingin mumpuni dalam pemahaman kitab-kitab, terutama kitab-kitab yang terus, ya, sehingga dia akan menjelaskan kepada jamaah atau orang itu, ya, dengan gampang dan mudah dipahami, ya, oleh siapa? Oleh pendengar, ya, betul. Nah, itu sebagai suatu hiasan, wa yusamma qat'an, dan itu harus qat'i, ya, li'anna taghyirul ma'luf, karena adanya perubahan susunan yang dulu ala mazid ihtimam, itu menunjukkan tambahan suatu apa? Ihtimam, ya, bisya'nihi wa tasbiqi bisimaihi, untuk lebih memperjelas atau memberi pemahaman kepada siapa? Lisimaihi, kepada yang mendengarnya.
ya. Dia harus kita sesuaikan, bukan hanya sekedar kita bicara apa yang kita bicarain, tapi kita harus mampu ya menjadikan apa yang kita bicarakan itu sampai kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita ajak bicara, ya. Jangan sekedar nganggur-nganggur doang. Ketika ditanya paham nggak? Diam. Ya. Tapi harus kita tahu apa yang kita sampaikan, meskipun sedikit itu sampai kepada mereka. Ya. Itu namanya apa? Ya, adalah ya al-ikhtisas ai khusus bidzikri itu ya, penyusunan secara khusus untuk menyebutkan orang-orang yang sabar ya. Kemudian yang keempat, ulaikal ladzina shadaqu ya, ulaikal ladzina shadaqu al-jumlatu ja'al khabar fiha fi'lan madhiyan ya. Mereka itu adalah orang-orang shadaqu yang membenarkan ya. Nah, jumlah khabar di sini ya dalam bentuk fi'il madhi ya, fi'il madhi. Fi'il kan ada 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr ya. Fi'il madhi pekerjaannya sudah berlalu, fi'il mudhari' sedang dikerjakan dan akan dikerjakan, fi'il amr adalah apa? Perintah. Nah, di sini ya, kalau dalam bentuk susunannya adalah khabarnya adalah fi'il madhi, berarti ya yang mereka benarkan itu sudah selesai dong, nggak akan terjadi lagi. Tidak demikian. Tapi di sini ya maksudnya menggunakan fi'il madhi adalah li ibadatit tahqiq wa anna dzalika waqa'a minhum wastaqarra ya, untuk membenarkan ya apa yang mereka lakukan itu benar-benar terjadi dan terus-menerus atau kontinu ya. Banyak dalam Al-Qur'an dia menggunakan fi'il madhi tapi maknanya adalah fi'il mudhari, seperti dalam surah An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ya itu kan fi'il apa? Fi'il madhi ya. Kalau kita artikan fi'il madhi dalam arti makna yang sesungguhnya, kita bilang oh berarti pertolongan Allah sudah datang, nggak akan datang lagi, ya kan? Tapi kan yang pertolongan atau bantuan Allah itu akan selalu ada. Intan surullah yansurkum, kan gitu, ya. Jadi jangan kita pahami oh berarti pertolongan Allah itu pakai fi'il madhi, udah datang saat itu doang lah, nggak akan ada pertolongan Allah lagi, tidak. Tapi di sini adalah maksudnya untuk ibadat tahqiq wa anna dzalika waqa'a minhum wastaqarra ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu memang terjadi dan apa? Istaqarra, terus menerus atau kontinu. Itu khabar yang pertama. Wa ada bi khabar tsaniyah. Kemudian ya ada khabar yang kedua fi jumlah ismiyah, dalam bentuk jumlah ismiyah ya. Ulaika humul muttaqun ya, liyadullu ala subuti wa annahu laisa mutajaddidan bal sara kasajiyah lahu wa mura'ah lil fasilah aidan ya. Kalau tadi khabarnya dalam bentuk fi'il madhi, nah yang kedua adalah dalam bentuk jumlah apa? Jumlah ismiyah khabarnya itu ya. Untuk apa? Ya dulu ala subut ya, untuk mempertegas atau memperjelas bahwasanya ya laisa wa annahu laisa mutajaddidan bal sara ya kasajiyah lahum ya. Apa yang mereka lakukan itu ya, apa yang mereka ya kerjakan itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa tuh? Ya, kasajiyah. Apa itu sajiyah? Sesuatu yang memang ya sudah dipertimbangkan ya, sudah dipikirkan matang-matang ya. Jadi nggak sembarangan dia melakukan suatu sikap atau perbuatan, tapi sudah melalui apa? Proses ya pemikiran ataupun ya sesuatu yang dipikirkan secara matang-matang. Wa mura'atul lil fasilah aidan, dan untuk mempertimbangkan adanya apa? Pemisah juga ya, sehingga dia menggunakan khabar yang pertama menggunakan fi'il madhi, kemudian khabar yang kedua menggunakan apa? Jumlah ismiyah ya. Kemudian yang kelima, haqqan 'alal muttaqin ya, haqqan 'alal muttaqin ya. Zakarul muttaqin min babil ilham wat tahyiz ya.
Di sini suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, disebutkan al-muttaqin, disebutkan sini adalah orang bertakwa, merupakan babul ilham wa tahyid, ya. Ini suatu hal yang mesti ada, ya, tidak boleh tidak bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Yang terakhir yang keenam, at-tibahu, ya. At-tibah sini maksudnya adalah apa? Ya. Tandingan, itbaun, ya, lawannya ada, ya. Kemudian wa bainal hur wal 'abd, ya. Hur orang yang merdeka, lawannya adalah budak, ya. Ini adalah al-ittibah di sini, ya, perlu dipahami apa yang menjadi penggunaan uslub dalam, ya, ayat yang kita baca 177 sampai 183 ini adalah, ya, dalam ilmu balaghah, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ada 4 macam, ya, yaitu dalam penggunaan majaz mursal, kemudian dalam penggunaan, ya, perubahan dari, ya, marfu' menjadi mansub, kemudian, ya, khabar menggunakan fi'il madhi, dan yang ketiga, yang keempat adalah, ya, jumlah ismiyah, ya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Sabuni dalam penafsiran ayat yang sudah kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya, menjadi tambahan ilmu atau wawasan buat kita dan dapat kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang belum memahami, ya, sehingga mereka menjadi paham bagaimana uslub yang digunakan dalam Al-Quran dengan sedemikian rupa, susunan yang sangat indah, susunan yang sangat sempurna, sehingga gampang dan mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca, yang memahami, dan juga orang yang mendengarkan ayat-ayat ketika dilantunkan di hadapan orang-orang yang beriman, ya. Al-fawaid wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya?